Dr. Purnawan Adi Wicaksono, Prof. Arif Budiarjo, dan nanti akan segera bergabung Pak Ruli. Kita akan melaksanakan ujian tesis. Jadi ini merupakan tahapan akhir dari Saudari Farah Manggar untuk studi di MIL. Nah, mohon izin kami memulai pada pagi ini. Teknisnya nanti ada 3 sesi. Yang pertama presentasi dari Mbak Farah, kemudian nanti sesi ujian. Ya, nanti walaupun pembimbing juga mungkin akan memberikan materi ujian, Mbak ya, di uji Anda, kompetensinya untuk dilepas sebagai sarjana atau magister ilmu lingkungan. Yang ketiga adalah sesi penetapan. Masuk sesi pertama, dipersilahkan Mbak Farah untuk bisa mempresentasikan hasil penelitiannya. Dipersilahkan. Nggak nyampe. Sampai. Akhirnya terima kasih kepada Bapak Profesor Muhammad Arif Budiarjo, Bapak Profesor Purnawan Adi Wicaksono, Bapak Dr. Muhammad Fuad Muhammad, mohon maaf. Terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri ujian tesis pada hari ini. Sebelumnya kami menunggu juga untuk Bapak Ruli Rahadian. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan presentasikan ujian materi tesis saya mengenai strategi pengembangan hutan kota Patriot Bina Bangsa Bekasi. Kemudian untuk selanjutnya latar belakang pada penelitian hari ini. Dahulu hutan kota ini dipenuhi oleh berbagai macam pohon-pohonan yang berfungsi sebagai salah satu tempat berkumpul para pemuda untuk melakukan perjuangan kolonialisme melawan penjajahan di Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui keberadaan monumen perjuangan yang didirikan pada tahun 1975, kemudian diresmikan oleh Bupati Fatah, kemudian melalui pada tahun 2012 kemudian dirubah menjadi area perkemahan hutan kota, kemudian pada tahun kemudian dijadikan sebagai taman kota. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini yaitu satu, mengidentifikasi kemudian mengevaluasi potensi dukungan hutan kota Patriot Bina Bangsa keragaman hayati yang untuk keberlanjutan ramah lingkungan. Kemudian melalui basis ekopark dengan metode penentuan kualitas ruang terbuka hijau. Yang hal ini SDGs poin 8, 9, dan 11 yang mengaruhi mata pencarian lapangan pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, infrastruktur, kemudian dan fasilitas program yang disediakan di hutan kota tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga dimotivasi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat yang mempengaruhi degradasi penggunaan lahan dari lahan hijau menjadi lahan pembangunan berbagai macam fasilitas. Kemudian hasil penelitian juga
penunjukan bahwa hutan kota ruang terbuka hijau yang terdapat berbagai macam komponen fasilitas. Selanjutnya, untuk metodenya mencakup deskriptif kuantitatif yang sebagai indikator untuk menentukan kualitas hutan kota tersebut. Hutan kota itu juga terletak pada koordinat 106.91.780 bujur timur dan 6.235.219 lintang selatan. Hal itu ditunjukkan melalui peta perencanaan tata ruang dan wilayah Kota Bekasi. Selanjutnya untuk kerangka berpikir dari prioritas pengembangan hutan kota ini sendiri, yaitu berdasarkan dari pengembangan hutan kota yang dipengaruhi oleh model ekopark, kemudian mempengaruhi dari segi sosial, ekonomi, kemudian ekologi. Kemudian untuk metode DFFG OS tersebut dipengaruhi oleh keamanan, desain tata ruang, kemudian hubungan dengan alam, kemudian pemeliharaan rekreasi, identitas komunitas, kemudian aktivitas dari komunitas tersebut, kemudian akses, kemudian dari keseimbangan serta suasana yang terjadi di lokasi hutan kota tersebut, kemudian elemen-elemen dan fasilitas yang tersedia. Selanjutnya, dari segi keanekaragaman hayati, penelitian ini lebih memfokuskan kepada vegetation resources yang sudah dilakukan perhitungan melalui Shannon dan Weber. Kemudian untuk fasilitas tersendiri pada tahun 2023 penelitian yang dilakukan terdapat sekitar 40-an fasilitas yang tersedia. Kemudian dilakukan lagi penelitian kemarin berdasarkan pembuatan jurnal terbaru, yaitu terdapat dari 40 spesies. Kemudian hasil dari penelitian sebelumnya yaitu tercatat terdapat pada tahun 2025 itu terdapat peningkatan jenis variasi vegetasi dibandingkan pada tahun sebelumnya, namun terjadi penurunan jumlah vegetasi tersebut. Kemudian beberapa di antara beberapa kondisi dari fasilitas yang ada, yaitu yang sebaiknya dilakukan ada beberapa fasilitas yang sebaiknya segera dilakukan perbaikan, itu ruang kompos, pembibitan, kemudian untuk aula masjid di bagian dalam, kemudian untuk toilet yang terletak di masjid bagian dalam, kemudian untuk ruang festival burung, kemudian akses keluar masuk tersebut terjadi beberapa kerusakan pada pintu maupun pagar yang tersedia, kemudian ruang pembinaan dan lain-lain yang telah display melalui lampiran presentasinya juga. Kemudian untuk denah yang ada, ini juga saran untuk perbaikan di lokasi tersebut, sebaiknya disediakan beberapa lokasi untuk biopori yang berpusat di wilayah sekitar area olahraga maupun di wilayah kontainer box yang untuk fasilitas perdagangan. Dikarenakan hal tersebut jarang terdapat kunjungan wisatawan. Kemudian untuk struktur organisasinya, untuk DLH terdapat kepala bagian, fungsional, sekretaris, TU, pengendalian pencemaran, pengurangan sampah, limbah B3, kemudian kepala kebersihan, kepala UPTD dan laborat DLH, kemudian
perbengkelan. Kemudian untuk UPTD sendiri terdapat 3 koordinator yang Kepala UPTD Hutan Kota sendiri membawahi 3 koordinator lapangan pengawasan lingkungan, administrasi umum, 3 pembantu, 1 koordinator administrasi, kemudian 15 petugas keamanan. Dan rekayasa struktur organisasi UPTD sendiri berdasarkan hasil riset yang dilakukan melalui literasi maupun berdasarkan pengalaman profesional saya sendiri, sebaiknya disediakan manajemen aset keuangan dari set pengembangan program pengembangan, karena untuk alur dari anggaran maupun pelaksanaan fasilitas tersebut tidak supaya terkoordinir lebih baik. Kemudian untuk gambaran berapa fasilitas yang tersedia, salah satunya tempat bermain, kemudian ruang kompos, pembibitan, dan toilet. Digambarkan melalui display ini dari bangunan peribadatan bagian luar, kemudian untuk historical monument, dan saat ini untuk ruang skateboardnya sendiri sudah menjadi international skate track area. Untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa bangunan tua yang konstruksinya mengalami rusak parah sehingga memerlukan perbaikan segera untuk mengantisipasi berbagai macam bahaya lingkungan selanjutnya. Dan karena bangunan tersebut tidak mempertimbangkan bahan dan desain konstruksi yang ramah lingkungan dan kurang memperhatikan keseimbangan ekologis. Kemudian untuk hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kualitas hutan kota ini didasarkan pada tingkat keanekaragaman hayati serta pemberatan vegetasi serta rusaknya beberapa bangunan yang tidak segera dilakukan perbaikan dengan memperhatikan konsep ekopark yang memperhatikan ramah lingkungan, kemudian green infrastruktur. Kemudian untuk kondisi dari pihak pengelola sendiri kurang adanya kolaborasi yang update antara berbagai stakeholder. Kemudian untuk daftar pustakanya dari Alexander William 2026, Analyzing Impact of Urban Green Open Access. Kemudian dari Amanina, kemudian dari Bayu Parlindungan mengenai evaluasi kesesuaian lahan ruang terbuka hijau terhadap RPH maupun RT RW Kota Bekasi. Kemudian dari Jenan Peter tahun 2023 tentang Study Green Infrastructure in European Cities. Untuk selanjutnya, terima kasih Bapak atas kesediaannya menguji pada hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak Fuad Muhammad. Baik, terima kasih Mbak Manggar, Pak Farah. Mohon izin Prof. Arif dan Prof. Purnawan, saya memulai untuk ujiannya. Yang pertama selamat dulu ya Mbak. Kemudian yang kedua, ini Mbak Farah itu tadi dalam presentasinya kesannya tergesa-gesa. Jangan terlalu tergesa-gesa, malah ada beberapa yang informasi penting nggak terlewat. Kemudian masih terlalu banyak menggunakan kata nanti kalau Anda upload di YouTube ada captionnya nya banyak sekali nanti itu. Nah, ya pertama saya dari Luka itu tadi dari penulisan ya. Jadi yang pertama ini Mbak, coba judulnya apa tadi ditampilkan? Nah, atau coba ini, ada bahan naskah kan? Naskah. Ya, silakan dibuka naskahnya. Judulnya apa? Tolong dibacakan. Strategi pengembangan hutan kota Patriot Bina Bangsa berbasis ekopark. Berbasis ekopark. Iya. Oke, sekarang Anda buka halaman pengesahan. Halaman 4 Romawi itu. Tesis apa tuh? Apa judulnya? Prioritas strategi pengembangan.
Ya, terus sampai selesai. Prioritas strategi pengembangan hutan kota Patriot Bina Bangsa Bekasi berbasis pokok. Bedanya ada enggak? Iya. Nah, Anda kan berarti udah nggak konsisten ini. Yang di judul ini tidak ada nggak ada kota Bekasi Jawa, lokasinya ada. Sementara yang di dalam itu ada lokasinya di kota Bekasi. Ya berarti ini harus konsisten. Nanti yang mau dipakai yang mana? Karena kan yang mau dipakai yang mana? Ada Bekasi kotanya apa yang beda? Pada saat pengajuan kan hanya strategi pengembangan hutan kota Patriot Bina Bangsa berbasis ekopod. Ya. Namun kemarin terdapat pembelajaran, jadi prioritas ditambahkan prioritas. Kemudian ini maaf sekali. Ya nanti yang salah satu yang dipakai terus yang itu yang harus konsisten ya. Kemudian di halaman pengesahan ini juga kayaknya formatnya nggak seperti ini. Yang halaman 3 nanti dicek lagi. Tidak ada nama misalnya tugas akhir diajukan nama NIM departemen, ini nggak ada. Ini dicek lagi. Kemudian ini sama halaman pernyataan juga formatnya nggak seperti ini. Ada hak bebas royalti non eksklusif. Ini kan enggak. Terus riwayat hidup ini sudah benar, yang riwayat hidup ya. Cuman ini biasanya dikasih foto. Sehingga di dalam ada bikin ini kayaknya. Tadi tak lipat kok. Bikin biodata sendiri. Misalnya ini nama, NIM, email, HP, kemudian IPK, ada lagi pengalaman prestasi, ini nggak perlu ini. Kemudian coba buka kata pengantar. Ya, kata pengantar apa sing salah kira-kira? Ini Pak. Iya, seminar. Bukan, kayak itu seminar. Kemudian Pak Purnawan itu kan gelarnya harusnya ada profesor. Lah ini kan belum. Ya, nanti diperbaiki juga. Terus sekarang masuk ke substansi ya, ke abstrak. Abstrak ini kan merupakan ringkas potret mini dari penelitian Anda. Nah, di dalam abstrak ini yang pertama tidak sesuai adalah sudah dibuka. Ya bagian atas ini Farah Manggarsari ini sekian. Kemudian judul bimbingannya siapa itu nggak perlu, langsung ke isi abstrak. Kemudian di abstrak ini harusnya mencakup ada latar belakang, tujuan, metode, hasil. Nah di abstrak ini saya lihat yang ditampilkan baru hasil dari tujuan nomor 2 yang menggunakan metode DFFQ GOS ini. Tujuan pertama apa tadi? Tentang apa Mbak? Identifikasi. Nah, itu belum ada itu tujuan pertamamu itu. Identifikasi potensi daya dukung hutan. Ini penting ini. Daya dukungnya berapa ini kan harusnya muncul di dalam hasil. Jadi hasilnya ini masih ada kurang satu alinea. Bahkan kalau setelah saya baca harusnya ada alinea juga untuk strategi. Strateginya belum ada ini. Ada enggak strategi di hasil apa di dalam abstrak ini? Kalau misalkan untuk Strategi dia itu harus memperbaiki strategi ini, perlukan perbaikan dari konstruksinya. Baik, berarti kan organisasi, mekanisme. ya, berarti kan ada strategi prioritas untuk pengembangan hutan. Ya toh? Nah, sekarang judulmu ada enggak? Tujuanmu ada enggak? Di tujuan. Evaluasi pada hasil pembahasan. Iya, masa tujuanmu coba dibaca. Tujuan, identifikasi, kemudian evaluasi. Kan evaluasi. Nah, Anda kan merumuskan strategi. Nah, memang strateginya di tujuan ada enggak? Yang kedua kan mengukur kualitas ruang terbuka berbasis ekopark dengan pendekatan DFFQ GOS. Berarti tujuannya harus ditambahkan. Kan judulmu kan prioritas strategi, Mbak. Nah, ini prioritas strateginya mana ini sekarang? Oh, kalau gitu berarti karena ini kan umum ya Pak ya, berarti tidak berarti kembali lagi di awal judulnya berarti tetap strategi tanpa prioritas gitu aja Pak. Ya enggak, karena prioritas strateginya aja enggak ada ini di tujuanmu. Memperbaiki fasilitas. Fasilitas konstruksi. Strategi memperbaiki fasilitas. Dari segi struktur organisasi,
tata kelola, struktur organisasinya ada Berarti kalau ini sudah ada prioritas strateginya, ya kan? Nah, buat apa diteliti kalau itu? Kan Anda penelitian itu mau mencari jawaban dari sebuah permasalahan. kan di itu Pak, baru di hasil dan pembahasan diberikan research and development division, kemudian untuk bagian satu lagi manajemen aset division. Tapi tambahkan begitu di sini. Judul Anda kan prioritas strategi pengembangan hutan kota. Berarti Anda kan penelitian itu maksudnya mau mencari strategi yang diprioritaskan untuk pengembangan hutan kota. Nah, kalau Anda sudah menyatakan bahwa tata kelola lahan, sarpras, KHT, nah iya kan sudah muncul di tujuan kan enggak itu. Berarti itu harusnya menjadi tujuan. Tujuannya apa? Merumuskan atau menyusun prioritas strategi untuk pengembangan kota. Ya, itu kan berarti tujuannya kan harus ada itu. Ya kan itu sebenarnya yang mau Anda cari. Kalau masalah yang Identifikasi baiknya di hasil gitu Bapak. Berarti identifikasi evaluasi itu berarti pada saat hasil ya bukan, penelitian gitu ya. ya nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Cuman kan strategi itu kan kita belum tahu strateginya apa. Kalau sudah dijudge sebagai strateginya tentang ini kan berarti kan sudah penelitian kalau sudah ada. Secara hasil penelitian baru memutuskan bahwa strategi yang sebaiknya dilakukan salah satunya yaitu penyediaan divisi dari bagian manajemen aset, kemudian bagian research and development. Sedangkan pada saat penelitian kan tidak ada gitu Bapak. Itu kan hasil dari penelitian, hasil penelitian. Nah, sekarang pertanyaan saya Mbak, kalau gitu. Prioritas strateginya apa hasil penelitian? Salah satunya dari bagian struktur organisasi itu menyediakan manajemen aset division, kemudian sama research and development salah satunya. Berarti sekarang riset development, nah itu sekarang di abstrakmu ada enggak itu? Iya. Nah, kan harus ditulis. Kemudian metodenya apa untuk mencapai itu? Tadi kan jadi metodenya dari poin pertama itu dari penentuan kualitas untuk strategi metodenya apa? Kalau yang pertama saya sudah paham itu pakai INP, pakai indeks keanekaragaman. Jadi penentuan menjadi ruang terbuka hijau itu kan melalui dari 11 elemen aspeknya Pak. Jadi dari 11 elemen itu kan salah satunya itu kan ada contact with nature apa segala macam itu. Nah, dari situ kan dia itu kualitatif, cuma kan indikatornya salah satunya kuantitatif yang seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian selanjutnya kan basis dari EcoPark sendiri itu adalah basis maksudnya komponen maupun konsepnya itu loh Pak. Itu kan ada amenities, ada excellent dan segala macam itu kan makanya tadi saya bilang butuh research and development sama manajemen aset itu. Jadi dari situ mencakup itu semua Pak. Metode untuk menjawab atau menyusun strategi itu adalah salah satunya itu menggunakan SWOT. Nah, jadi metodenya tadi siap-siap SWOT gitu saja, jangan muter-muter. Nah, SWOT-nya nanti di kuadran yang mana, apakah SO, nah itu nanti ya baik. Jadi maksudnya jawabnya metodenya pakai SWOT Pak, sudah cukup ya. Lanjut lagi nih Mbak. Di halaman 12 ada 1.5 ya. Masih di bab 1 ya ini ya. Setelah manfaat penelitian, 1.5 itu waktu dan tempat penelitian. Nah, ini tidak pas juga di sini. Kira-kira di mana ini? Penelitiannya kan dilaksanakan 2 Maret tahun 2013. Di mana ini harus? Bukan, maksudnya bagian mana? Penelitian di bab 3. Ya, di sini. Tapi di bab 3 ya. Kemudian ini saya baca, Anda itu sudah membaca 43 paper, penelitian terdahulu sampai 43. Ini kira-kira dibaca semua? Baca. Semua ya, wes. Kecuali kamu baca ini. Nah, seharusnya penelitian yang sudah terdiskusi dari paper ini, Anda pakai untuk membahas, untuk diskusi dari temuanmu. Jadi temuan itu selalu
mengacu atau merujuk pada hasil penelitian si A, si B gitu. Jadi itu bisa tapi nanti bisa diperkaya, bahasanya diperdalam. Itu ya Mbak ya. Contoh lain lagi ya, jadi ini Anda kan menuliskan sebuah aspek keseimbangan di dalam pengembangan wisata ya, atraksi, aksesibilitas. Nah itu Anda pakai enggak ini untuk bahas? Yang di Tujuan Pustaka halaman 37. Ini dipakai untuk bahas enggak? 37. Ini, Ya, Pak. pakai. Oke. Salah satu indikatornya ini sih, Pak. Kan dari Ya, kemudian lagi Mbak, di dalam tinjauan pustaka itu Anda nggak perlu menampilkan rumus. Ini saya baca ini Anda ngulang berapa kali ya? Rumus indeks nilai penting itu di sini ada 4. Ada apa namanya? Frekuensi relatif, kemudian frekuensi relatif, dominansi. Nanti di metode ada lagi rumus ini. Di hasil ada lagi rumus keluar lagi. Jadi ini harusnya rumus saja yang di metode penelitian untuk ini. Dan kemudian sumbernya juga nggak tepat menurut saya. Saya nggak tahu Anda ngambil Endah ini dari siapa ini. Menurut Endah 2019. yang Nah, itu kan dia kan bukan sumber utamanya. Setahu saya kalau masalah INP Shannon Winter itu Anda ngambilnya harusnya dari Odem. Odem itu yang mengarang buku tentang ekologi, fundamental ekologi. Jadi Endah ini juga mengacunya dari Odem. Nanti ada orang lagi ngacu dari Sari, Farah Manggarsari, karena Anda mengutip harusnya di sumber pertamanya. Jadi nanti dibedah juga ke bab 3. Ini ternyata di sini keluar lagi ya tadi anak SWOT-nya sudah, kemudian apa ini? Hasil. Ini hasil muncul lagi ya Mbak. Nah, di hasil halaman 67 itu kan sudah masuk hasil loh. Ada keanekaragaman vegetasi. Iya, Pak. Ya, ada rumus keluar lagi toh. Iya, Rumusnya INP. tidak usah ya Pak ya. Usah. Kemudian ini yang ini saya nggak tahu ya ini kok angkanya bisa bulat-bulat itu bener kok enggak ya? Kan ada ini Pak, sebenarnya nggak bulat banget. Ini kalau untuk detailnya ada di sini. Jadi Ya, itu kan misalnya gini. di apa di namanya di apa di bulatkan. Maksudnya kok agak aneh juga ya, misalnya keanekaragaman vegetasi, mahoninya 4.000, Oh, Tanjungnya 2.000. Nah, iya kok bisa kok angkanya kayak gini ya, asam jawa 200. Individu itu kan apa namanya? Di lapangan harusnya kan mungkin 4.200. iya betul. Ya. Itu berdasarkan data DLH. Ini data DLH. Aneh menurut saya. Iya, data DLH Pak. Nah, kemudian ini Mbak sekarang, Anda kan tujuannya cuma 2 ya, tapi di kesimpulan itu ada 4, ada 5 malah. Coba kesimpulanmu nih di naskah ini. Hasil keragaman vegetasi yang pertama, yang kedua pengukuran metode DFFQ GOS. Nah ini kan tujuannya kan cuma 2 ini. Tiba-tiba ada alokasi anggaran kota di kesimpulan ketiga. Dan fasilitas serta pengelolaan fasilitas. Boleh terpengaruh. Baik. Ya sesuai tujuan. Nah, jangan sampai nanti Pak Rebo lahirnya dino Kemis. Nah kan nggak pas, mau Pak Rebo ini lahirnya Rebo, lahirnya jadi dino Kemis. Nah itu nanti disesuaikan dengan tujuan saja ya. Tujuan tadi mau berapa? Mau tentang identifikasi apa tadi? Keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua itu menjawab dengan menggunakan DFFQ. Itu yang ketiga tentang rekomendasi sudah gitu aja. Ini kan ada 4 ini sarana prasarana, kemudian 5 penanggulangan sampah. Malah lebih cocok lagi Mbak. Ini foto-fotomu ini malah masuk ke hasil enggak apa-apa. Jangan di lampiran. Kan ini kok di sana kan. Dan foto Anda sendiri toh. Ya, bagaimana
apa namanya gerbang, kemudian fasilitasnya ini ada ruang kompos. Lah itu malah penting dibahas kayak gini-gini itu. Iya. Strategi prioritas tuh kan kompos apa namanya? Bukan kompos. Sampah daunnya kan banyak Iya. sekali. Nah, terus jadi Jadi, dikelola dengan apa? Ini kan cara apa sini? Terus nursery, ruang pembibitan. Ini ada bahas-bahas yang kayak gini sudah saja. Nah, itu yang menarik. Misalnya ini apa namanya untuk fasumnya apa ada alat olahraga, ada beda. Nah, fotomu banyak banget ternyata. Nah, ini aja dimasukkan ke dalam sesuaikan dengan nanti di hasilnya. Oke, baik demikian Mbak Farah dari saya. Terima kasih. Kemudian saya persilahkan Pak Ruli sudah bergabung. Apakah bisa didengar suara saya Pak Ruli? Baik, Silakan Pak Ruli. terima kasih Pak Fuad, suara sudah terdengar. Ya, mohon maaf, tadi saya kuliah dulu. Baik ya, jadi untuk presentasi mungkin saya terlewat, tapi beberapa catatan saya mungkin yang akan saya tanyakan mungkin di sini ya. Untuk Mbak Farah ini dulu sebenarnya proposalnya kayaknya udah lama ya, udah setahun atau kurang. 2 tahun. Enggak. Oh, makanya eh, saya ingat sebetulnya tentang topik ini, perasaan udah lama. Oke, ya mudah-mudahan ini bisa jadi diselesaikan segera ya sampai ini kan seminar hasil penelitian ya, ya Ini kan? terakhir Pak ujian Oh terakhir, oh, terakhir. Oke, ya. Makanya saya sampai bingung juga ini. Nah, Farah ini di tesisnya penelitiannya itu, oh saya baca ini kualitatif deskriptif, benar ya? Iya Pak. Hmm. Tapi dalam metode ini kan menggunakan, kalau SWOT itu kuantitatif apa kualitatif? Kalau SWOT kualitatif, tapi Kualitatif. salah satu indikatornya memang kalau misalkan dijuruskan bisa kuantitatif begitu Bapak. Berarti semi ya, semi Yes. kuantitatif ya. Lalu ada scoring juga kan ya? Anda Iya, melakukan iya, scoring Bapak. kualitatif atau kuantitatif? Kalau Ya, di skornya situ. Terus kuantitatif. Anda Ya, pakai, ya. lalu ada indeks juga ya, indeks Oke. biodiversitas ya. Ya. Nah, ya jadi mungkin dilihatlah tidak sepenuhnya kualitatif deskriptif tapi ya. Jadi mungkin lebih pas lagi Anda harus menyebutkan di situ ya. Jadi ini ujian akhir ya, bukan seminar hasil ya. Oke, kalau seminar terakhir, saya ingin tanyakannya adalah Anda tuh pakai ini yang DFF GOS Iya, yang itu ya. 11. Nah, ini kan satu metode ya, metode dari mana DFF GOS ini? Anda maksudnya kenapa Anda menggunakan metode ini? Asal-usul ilmiahnya seperti apa? Baik, karena pada awalnya hutan kota tersebut kan memang hutan kota, Pak. Jadi seiring berjalannya perkembangan waktu maupun peradaban, hutan kota tersebut berubah menjadi ruang publik, ruang terbuka hijau begitu, Bapak. Jadi ketersediaan berbagai macam fasilitas yang ada, hal itu memicu saya kemudian pada saat bimbingan juga mengarah ke ruang terbuka hijau, gitu, Bapak. Metode DFF GOS ini tuh Itu mencakup metode 11 elemen, baik Bapak. apakah ini metode baru atau sudah lama? Sejak kapan? Sudah lama, cuma Sudah ya? Sudah banyak dipublikasikan ya? Beberapa sudah, Pak. Sudah ada di publikasi yang menggunakan.
Dalam metode itu tuh biasanya ada validasinya juga nggak? Untuk jurnal-jurnalnya sih sudah ada Pak validasinya. Ya, Anda melakukan juga nggak? Iya, cuma saya kan beberapa itu saya poin ke apa untuk keseluruhannya uh, baik bagian dari desain maupun safety, kemudian pemanfaatannya, kemudian fungsi maupun tujuan dari pembuatan fasilitas-fasilitas tersebut. Di situ juga ada Pak di hasil pembahasannya itu dijabarkan untuk komponen-komponen ini dipengaruhi maupun mempengaruhi dari metode ini Pak. Jadi sebagai faktor penentu kualitasnya gitu Pak. Jadi kayak misalkan kontak with nature apa yang dilakukan pihak pengelola maupun masyarakat dalam meningkatkan kualitas hutan mohon maaf, ruang terbuka hijau gitu Pak. Oke. Nah, untuk desain samplingnya, Anda kan menggunakan responden juga ya? Iya. Berapa jumlah respondennya? Respondennya sekitar 30-an Pak untuk pendidikan minimalnya SMA. Pendidikan minimal SMA. Iya. Berarti yang sarjana juga masuk dalam Mayoritas memang responden? sarjana Pak rata-rata. Iya. Oh, gitu. Jadi sudah mewakili SMA, sarjana, kemudian itu ya. Lalu teknik samplingnya yang digunakan apa? Kenapa Pak? Teknik samplingnya, Teknik sampling kuesioner Pak. Tapi untuk kuesioner. kuesioner untuk list dari pembicaraan dan nama identitas itu tidak saya jabarkan keseluruhan di sini. Ya, itu harus dijelaskan ya di metode itu tentang desain sampling itu ya. Dari mulai jumlah responden, teknik sampling, terus validitas data wawancaranya juga ya. Ini adalah standar dari penelitian sosial lingkungan ya, seperti itu. Oke. Untuk naskahnya sendiri ya, saya masih banyak menemukan kesalahan pengetikan ya, typo ya. Jadi coba nanti pakai bantuan itu ya. Kan kalau misalnya kita typo akan dikasih warna merah atau apa, ini sangat membantu ya. Bagaimana terutama kalau menulis bahasa Inggris ya, berarti kan untuk bantuan melihat kesalahan pengetikannya harus disetting ke yang bahasa Inggris baru kelihatan ya. Penulisan sustainable itu seperti apa, karena saya masih menemukan salah ya, jadi sustainable. Lalu research masih ada E-nya jadi research gitu kan. Hal-hal itu semestinya sudah rapi ya, rapi karena sekarang sudah banyak bantuan dari Microsoft Word-nya itu sendiri. Metode sebentar. Nah, terkait dengan perbaikan fasilitas, ya kan? Perbaikan fasilitas, Anda katakan akan meningkatkan kualitas lingkungan secara ilmiah. Nah, coba bisa nggak dijelaskan? Menjelaskan perbaikan fasilitas akan meningkatkan kualitas lingkungan, tapi secara ilmiah. Ini gimana Anda mengatakan itu? Salah satunya itu ketersediaan ruang kompos. Ketersediaan ruang kompos sendiri kan dahulunya itu permasalahannya karena asap yang digunakan dalam proses insenerasi itu mengganggu lingkungan. Untuk minimalisir hal tersebut sebaiknya dilakukan pencacahan gitu Pak, sortir maupun pencacahan untuk mengurangi, untuk mengantisipasi
proses pembakaran dalam meminimais sampah yang kemudian bisa ditanam ke dalam tanah yang mampu menghasilkan unsur hara, meningkatkan kesuburan tanah. Gitu Pak, salah satu proses dari pengantisipasian sampah organik yang ada. Karena lahan di wilayah hutan kota tersebut sudah kalau berdasarkan penelitian memang sudah kurang subur begitu Bapak. Jadi untuk agar tidak menimbulkan masalah baik lingkungan maupun bau apa segala macam gitu. Nah, mengenai Kurang jelas Pak. Mohon maaf. Pak Ruli. Siang Pak. Apakah aman di sana? Selamat siang Pak. Kayaknya hilang ya Mbak Iya Farah. Pak. Oke. Terpental nih. Ini memang di atas tadi mati lampu. Oh baik Bapak. PLN-nya mati. Jadi kalau di fakultas kan ada genset nih. Jadi saya lanjut pakai genset. Mungkin terpental. Terima kasih informasinya. Pak, siapa namanya? Pak yang di situ siapa? Bapak Prof. Arif. Oh, Prof. Arif, Oke. hadir di Hadir. Mungkin kena trouble error itu juga Pak. Ini tiba-tiba menghilang di. Hilang semua. Enggak, maksudnya enggak ada yang hadir offline toh? Ada yang offline? Yang offline Bapak Pur, Bapak Purnawan, Prof. Arif serta Pak Ruli. Oh, Pak Fuad Pak Fuad ada hadir. Oh, Pak Fuad berarti di situ ya? Pak Fuad barusan ada telepon. Ya, karena di sini saya lihat enggak ada ininya, orangnya di sini enggak ada. Jadi baik, saya lanjutkan saja nggak apa-apa Mbak. Daripada ini ya, daripada menunggu gitu ya, sambil menunggu kehadiran ini ya. Dari sekian ini kan kesimpulannya salah satunya keanekaragaman hayatinya kan rendah ya Mbak. Vegetasi. Vegetasi ya. Ini dulu ini kan alumni biologi apa lingkungan ya, saya lupa. Kenapa Pak? Mbak Farah alumni biologi S1-nya? Perikanan ilmu kelautan Pak. Saya lupa ya. Saya kira biologi. Ini kan rendah gitu ya. Sehingga memang kalau di sini kan menambah jenis vegetasi dengan ini ya, biar keanekaragaman hayati itu meningkat. Nah, apa yang bisa dilakukan lah gitu ya, yang paling hal yang mungkin kalau kita kembali ke sana itu kan setelah diteliti kan pasti ditanya gitu kan, kalau kita mau meningkatkan keanekaragaman hayati kita investasi apa gitu, yang misalkan murmer gitu ya, murah meriah gitu. Murah meriah ya
Pertama ya tadi Pak kembali lagi pada sampah organiknya itu dijadikan untuk peningkatan unsur haranya dulu dibandingkan sampah organiknya itu dibuang keluar gitu Pak. Jadi dengan peningkatan unsur hara di tanah itu kan meningkatkan kesuburan sehingga mudah untuk proses perkembangbiakan vegetasi Pak. Jadi untuk kembali lagi untuk tingkat kesuburan awal tidak mungkin, namun untuk meminimalisir kandungan kehilangan kandungan unsur haranya begitu Pak. Untuk murah meriah sih langkah awal begitu sih Pak. Karena kan uh, Murah langkah awal gitu. ukurannya Karena kan biasanya rupiah ya Mbak. Ya, iya, jadi karena itu kan katakanlah itu sebenarnya kan tadi kan berarti dikomposin gitu kan sampah sebenarnya lahan komposan. tanahnya di situ bisa Nah, dijadikan dengan pengomposan sumber iya sumber kan kompos. kan nggak mungkin cuma dibiarkan saja kan. Maksud saya J. kalau dibiarkan nanti jadi rampah daunnya bisa jadi Iya, nggak pilah. makanya untuk iya benar, makanya adanya itu Pak yang enzim pengurai yang tidak menimbulkan bau. Yang salah satunya itu kan dengan campuran dari gula Jawa gitu kan, gula Jawa garam itu Pak, yang biasanya sekarang dijadikan apa namanya sarana untuk mengurangi bau dari sumber kompos. Kan murah meriah dan mudah didapat Pak. Nah, ini yang mungkin gitu ya. Iya. Mungkin perlu gitu ya. Di apa ini kan berarti kan belum belum ada dalam tulisan Mbak. Ada sih Pak, ada di hasil di ruang composting kalau nggak salah deh. Maksud saya berapa Hah? biayanya sih mengkomposting? Untuk biayanya, kalau biayanya memang tidak ada di laporan ini, tidak ada Pak. Kalau saya kan melihat gini, ketika kita nanti mempunyai strategi composting lah gitu ya Ah, untuk meningkatkan keanekaragaman hayati gitu ya. Nah, tentu orang kan bertanya pengelola, kita butuh investasi apa gitu ya. Composting tentu kan butuh investasi juga, ah, walaupun ah. mungkin investasinya berupa apa Alat namanya cacah sih Pak, alat cacah, cacah, ruang sortirnya ya sebenarnya sudah disediakan. tempat dan lain sebagainya. Iya, Ya, rasional nggak misalkan sih. dibandingkan dengan apa pendapatannya atau dia kan dia masuknya nggak bayar sih ya Mbak, saya lupa nggak bayar kok ya di hutan Patriot itu nggak bayar kok ya. Kenapa Pak? Masuk di apa sarana itu nggak membayar kok ya, pengunjung nggak bayar kok ya. Enggak Pak, enggak Ya. ada Kan pembayaran. pemerintah atau dalam hal ini pengelola harus punya anggaran untuk composting kan seperti itu. Iya, Nah, strategi composting itu sepertinya ya perlu menurut saya iya, di istilahnya itu diperkuat gitu ya dengan kebutuhan infrastruktur apa yang dibutuhkan untuk proses composting gitu ya. Karena kalau hanya mengatakan composting kemudian tidak terlihat apa namanya prosesnya itu membutuhkan apa, dipikirnya compostingnya itu nanti hanya cuma di apa namanya Mbak dibiarkan saja menjadi kompos. Nah, itu kan menjadi tidak rapi, bisa jadi ya. iya, Kan composting itu kan bisa jadi pengalaman saya kan bisa 3 bulanan untuk menjadi iya, kompos. iya betul, iya, iya benar. Kan perlu tempat, perlu pengolahan, Iya, perlu ini. iya. Nah, ini yang mungkin nanti di ini kan belum ada dalam penelitian gitu ya. Ya, tapi sebenarnya itu sudah dilakukan pada periode beberapa tahun yang silam pada saat pembuatan hutan kota tersebut. Namun hal tersebut terkait dengan kebijakan yang apa yang dilaksanakan atau yang diterapkan oleh instansi Pak, karena perubahan kebijakan itu mempengaruhi realisasinya gitu Pak. Memang sempat terjadi memang proses composting itu di lokasi itu. Iya, ya sudah. Maksudnya ketika kita bicara penelitian itu tidak harus selesai. Jadi nanti misalkan dalam penelitian ini belum membahas teknisnya, misalkan operasionalnya gini. Sehingga nanti di penelitian berikutnya mungkin perlu dipertimbangkan perhitungan misalkan gitu ya. Jadi memang penelitian itu terkadang tidak selesai dalam satu apa Iya, namanya satu periode ya Pak, benar. ya, gini loh. Nah, ini boleh aja sih gitu loh. Hanya saya melihat
prakteknya lah, setelah membuat kajian menarik ini seperti ini, nah, kan biasanya user ataupun pihak-pihak itu berkepentingan lah gitu ya, untuk apa namanya, melakukan eksekusi gitu ya. Padahal eksekusi itu biasanya kan butuh investasi biasanya gitu ya Mbak. Itu. Yang paling sulit saya melakukan composting di sini, yang sulit adalah ketika kita investasi alat oke lah, investasi SDM nggak mudah gitu loh. Iya, iya betul Bapak. SDM itu bagaimana melatih dia itu peduli, terus kemudian punya apa namanya, sense of belonging, atau misalkan menjiwai pekerjaan untuk ke lingkungan itu juga tidak mudah gitu ya. Itu juga merupakan suatu tantangan yang menarik gitu ya. Oke, mungkin kalau saya itu aja gitu ya, karena saya nanti 15 menit lagi rapat, jadi saya beri masukan untuk mungkin penelitian berikutnya gitu Pak Fuad J. Oke, baik, terima kasih Pak Purnawan. Ini kayaknya karena di sini Mati mati lampu lampu ya? PLN-nya Pak Fuad Ya. di Ya tadi atas. Pak Ruli juga ngabari ternyata di FSM mati lampu juga. Kalau di FT ada gensetnya, begitu mati langsung jreng gitu. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Pak Purnawan atas Eh, masukannya ya. nah, Oke. Pak. saya Nur, tak persiapan ini Matur nanti. nuwun, nggih, siap. Monggo. Selanjutnya kami persilahkan Prof. Arif. Nggak ada ya? Apa jangan-jangan kena Pak. dampak ini juga ya? Dampaknya ini Mas. Hmm. Saya kira kena dampak ini. Wong di sini cuma tinggal saya saja. Tadi Oh Pak iya. orang, iya toh. Heeh. Maaf tadi saya keluar juga ya Prof. Karena ada Mantap. ini telepon dari Freeport. Sip. Oke, Lanjutkan. oke. Terima kasih. Matur nuwun Prof. Purnawan atas waktunya. Iya. Monggo kalau mau dilanjut aktivitas sambil kami nunggu Prof. Arif kalau mau join bisa join lagi nanti. Matur suwun. Good. Ya, baik. Arif tadi udah berapa lama? Jadi Tapi dia nggak ya, tapi kayak juga karena mati lampu itu. Sambil ditunggu ya Mbak. Arif datanya berapa pertanyaan tadi ya? Pak Pak Arif. Purna, Pak Ruli, tadi mengenai metode apa namanya metode dari apa pendidikan kemudian Tinggal Pak Arif ini. iya. Tapi kalau jam setengah satu nggak free ya, kita tutup dan mungkin Pak Arif akan menuju. Ya, nih. Arif. Suara
Saya mau connect, tapi nggak bisa ini. Juga bilang kayaknya sinyal Pak. Kan saya masih ada pesannya aja gitu. Pak, saya nggak bisa Pak, nanti Mbak Mandar ke Prof. Hasib. Koneksi ininya lagi ya berarti apa Zoom meeting aja. Dan Maksud MS Team pertama. malah mati deh. Ini online deh. Cek ditutup dulu Mbak. Oh iya tadi. Oh baik Pak. J. Undip atas beberapa. Apanya? Meetingnya ended Om. Meetingnya berhenti meetingnya. Ini. Oh, masih betul? Hidup sinyalnya Pak. Coba dipanggil Pak As. Ditunggu di bawah saja. Siapa? Prof. Arif bilang. Oh gitu. Ya wes. Tadi mau uji ke sini toh? Itu Prof. Arif. Ya, sudah nyambung. Oke, Pak silakan Prof. Bisa. Silakan Prof. Arif. Ya, baik, terima kasih Pak Buat. Tapi kalau saya saya cermati dari beberapa masukan dan pertanyaan dari para penguji ya, enggak apa. Itu kan ada beberapa yang masih muncul yang double, lalu kemudian ada yang typo dan lain sebagainya gitu ya, yang kurang rapi lah istilahnya gitu. Nanti bisa mungkin dirapikan saja ya, semaksimal mungkin ya, supaya nanti laporannya menjadi lebih sempurna begitu. Ya. Baik Bapak. Aja. Lalu yang kedua kalau terkait dengan pertanyaan sebenarnya, kalau ini kan penelitiannya sudah selesai. Lalu pertanyaan saya dampak atau manfaat untuk dari penelitian ini terhadap
lokasi ataupun terhadap potensi penelitian selanjutnya apa ya, Mbak? Meningkatkan kinerja, Pak. Kan dengan adanya evaluasi dari berbagai faktor yang mempengaruhi itu apabila diimplementasikan oleh para stakeholder begitu bisa mempengaruhi untuk peningkatan kinerja, kemudian meningkatkan kualitas hutan kota tersebut yang kemudian meminimalisir efek negatif dari ruang terbuka hijau. Oke. Kalau beberapa pihak yang stakeholder atau yang terlibat dalam pengelolaan hutan kota ini kemarin diajak diskusi nggak? Kenapa? Iya Bapak, karena kan Ya. itu sebenarnya untuk hutan kota itu sendiri kan ada dualisme pengelolaan begitu Bapak. Jadi dari olahraga maupun dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi keduanya memang diajak komunikasi. Ya. Oke, ya mungkin dari saya itu aja, Mbak Farah. Nanti dirapikan lagi ya laporannya. Baik. Terima kasih Prof. Arif atas masukannya ya. Jadi tadi sudah dilaksanakan ujian ya Mbak, walaupun terkendala mati lampu sehingga dari Pak Ruli dan Pak Purnawan tadi mungkin belum bisa selesai, tapi yang jelas untuk proses ujiannya sudah selesai. Dan saya kira bisa ditetapkan untuk Mbak Farah dinyatakan untuk bisa lanjutkan ke revisi ya. Jadi tidak perlu diadakan ujian ulang. Ya, itu ya. Tadi contoh masukan-masukan tadi tolong diakomodasi yang didiskusikan dengan pembimbing kira-kira mana yang akan direvisi, mana yang mungkin perlu diperbaiki dan sebagainya. Terima kasih Prof. Arif atas masukannya ya. Terima kasih Bapak atas kesediaannya. Ya, baik. Saya tutup untuk ujian pada siang ini. Terima kasih Pak Ruli dan Prof. Purnawan, Prof. Arif. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ganti tempat. Terima kasih banyak Bapak sudah